Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Seluruh umat muslim di dunia hari ini merayakan sebuah perayaan yang agung, Hari Raya Idul Adha. Tentunya ini mengingatkan kita semua kepada sebuah momentum besar yang dikisahkan dalam Al-Quran. Kisah tentang sebuah keluarga yang mulia, yang diabadikan untuk peradaban manusia. Itulah kisah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah penyelembelihan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah lama ditunggu selama bertahun-tahun, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini merupakan sebuah pengorbanan besar dalam ketaatan umat kepada Tuhannya. Lalu apa makna di balik Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban ini, dan hikmah apa yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini? Kita tentunya akan angkat dalam arah angin Televisi Republik Indonesia malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Kita ambil judul Berkurban untuk Negeri. Sudah hadir sejumlah narasumber yang akan kita ajak diskusi di malam hari ini di momen spesial ini. Tapi sebelum itu kami segenap direksi, Dewan Pengawas dan seluruh karyawan TVRI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim yang ada di seluruh Indonesia. Dan sudah hadir sejumlah narasumber, kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Prof. Waryono Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Prof. War, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Selamat. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Di sebelah kiri Prof. War ada Pak Rizaludin Kurniawan, pimpinan Basnas Republik Indonesia. Pak Rizal, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dokter baru itu. Luar biasa, dokter. Selamat, dokter atas selamat ini gelar dokternya ya. Terima kasih Pak Rizal sudah hadir. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Terima kasih. Baik, di sebelah kanan saya yang paling senior, Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Buya, Assalamualaikum, selamat malam Buya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ya, sama-sama. Baik, saya akan ke Prof. War terlebih dahulu. Prof. War, kalau berbicara terkait dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari ini, bagaimana kemudian sebetulnya makna di balik momentum besar, sebuah momentum yang kemudian terus kita peringati selama bertahun-tahun dan diabadikan untuk peradaban manusia terkait dengan peristiwa atau momentum besar ini. Bagaimana kemudian kita harus memaknai dari momentum Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban ini, Prof? Ya, terima kasih Mas Jaya. Pemirsa sekalian yang terhormat, sebelumnya saya sampaikan selamat Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua semakin dekat di antara kita. Pemirsa sekalian, bahwa momentum Idul Adha atau Idul Adha itu juga disebut dengan Idul Kurban dan Idul Nahar. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mendesain bahwa manusia itu dalam perkembangannya boleh jadi karena kesibukan, karena relasi gitu ya, kemudian bisa menjauh. Ya. Maka kemudian ada ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bahwa kita itu diperintahkan untuk berkurban. Untuk berkurban. Ya, untuk berkurban. Kurban ini adalah setelah diselidiki itu boleh jadi berasal dari bahasa Arab yang berarti koruba. Nah, dalam keseharian kita sering bilang kawan karib. Nah, itu artinya kawan dekat. Nah, boleh jadi karena ada kawan dekat, ada kawan jauh gitu kan. Dan seterusnya. Yang kedua, dalam perkembangannya manusia juga boleh jadi akan tidak mampu mengalahkan egonya. Karena kekuasaan, karena keilmuan yang mungkin terlalu tinggi gitu ya. Karena macam-macam lah faktornya. Nah, maka kemudian Allah mengajarkan udhiyah, yaitu simbol menyembelih binatang, di mana binatang itu salah satu simbol makhluk yang seringkali kita sebut tidak punya etika. Nah, maka Idul Adha adalah mengajak kita kembali untuk bagaimana kita menjadi manusia yang sesungguhnya, yaitu manusia yang beretika. Kemudian yang ketiga, ini juga menarik, dalam surat Al-Kautsar itu disebut juga Idul Nahar. Jadi dalam perjalanan hidup kita itu kita harus rela mengorbankan apa yang justru kita cintai. Nah, ini yang mungkin tidak mudah ya. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Yang sudah ditunggu selama bertahun-tahun. Yang sudah ditunggu bertahun-tahun. Ya. Mungkin hari ini tidak ada perintah menyembelih anak karena itu pelanggaran. Pelanggaran berat gitu ya. Tapi justru yang disembelih adalah mungkin tadi ego kita, nafsu kita yang seringkali membelenggu kita.
Dan itu akan relevan sepanjang sejarah kemanusiaan. Oke, itu salah satu yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Iya, betul. Buya, kalau berbicara terkait dengan momentum besar Hari Raya Idul Adha ini, apa nilai-nilai yang kemudian juga harus kita terapkan selain yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Varyono, Buya? Ya, dari perspektif ekonomi bisa. Dari perspektif ekonomi, seperti Tadi saya lihat sekilas di layar ya, itu hampir 1 juta hewan yang akan dikorbankan. Ya. Kalau rata-rata kalau untuk kambing ya 25.000 saja, 25 juta saja berarti berapa tuh? Sekitar 20 triliun barangkali ya. Dan itu kalau sapi, tapi angkanya saya lihat kalau untuk korbannya lebih banyak sapi daripada kambing ya. Sapi itu sekarang kira-kira sekitar 25 juta lah ya. Kalau seandainya ada 1 juta sapi dikorbankan untuk ini 1 juta dikali 25 juta berarti 25 triliun ya. 25 triliun perputaran ekonomi. perputaran ekonominya ya. Salah satunya. Ya jadi bagi saya ya kalau seandainya masyarakat ini tingkat kesejahteraan ekonomi lebih bagus, tentu jumlah sapi dan kambing yang akan dikorbankan akan lebih banyak lagi. Oleh karena itu ya kita berharap mudah-mudahan ke depan jumlah masyarakat yang berkorban akan semakin lebih banyak. Sehingga jumlah petani yang mengelola sapi dan kambing juga akan semakin meningkat, sehingga kesejahteraan mereka juga akan meningkat. Luar biasa ya, artinya perputaran ekonomi ini yang salah satunya juga membangun kepedulian antar sesama, itu yang kemudian ditekankan lagi, Bu. Iya, saya rasa iya. Jadi Idul Adha ternyata bisa menggerakkan ekonomi rakyat, menghidupkan ekonomi rakyat. Menghidupkan ekonomi rakyat dengan perputaran hewan kurban yang sangat luar biasa, Pak Rizal. Artinya bagaimana kemudian ketersediaan dari hewan kurban di tahun 2026 ini, karena memang sebelumnya dari Basnas sendiri kan menargetkan begitu ya untuk penyelesaian sekitar 1 juta hewan kurban. Nah, apa kemudian yang menjadi konsen dari Basnas sendiri dalam Idul Adha 2026 ini? Ya, Basnas kembali di 2026 ini menghadirkan program kurban berdayakan desa ya, kurban berkah berdayakan desa. Wah. Jadi yang diharapkan bahwa kurban ini menjadi sebuah ekosistem ekonomi nasional, salah satunya seperti yang Buya sampaikan, selain juga ini juga bagian dari refleksi keagamaan kita, nilai spiritualitas tadi yang Prof. Waryono sampaikan, tetapi Basnas sekarang menghadirkan pendekatan yang lebih modern, inklusif dan juga berdampak secara sosial ekonomi. Nah, maka berkaca dari 2025 ada sekitar 700 ribuan ekor yang setara domba dan kambing ya. Kita memang menghitungnya setara doka ya. Itu bersama dari Basnas dan Lembaga Amil Zakat Nasional. Nah, maka 2026 kita coba di angka 1 juta ini dan memang laporannya belum masuk tapi trennya cukup menarik. Basnas RI sendiri yang di pusat aja naiknya sampai 50% dari luar biasa. tahun Berarti kemarin ya. Dari tahun kemarin 2025 berapa nih, Pak Rizal? Ya, untuk Basnas RI ya. Untuk Basnas RI sendiri. Untuk Basnas RI memang kemarin tuh di angka sekitar 4 ribuan ya. Lalu sekarang kemarin sudah 6 ribuan ya. Wah, sudah luar 6 biasa. ribuan. Begitu ya. Tapi Basnas daerah juga meningkatnya cukup baik juga. Ini kita akan kumpulkan dari 547 kabupaten Basnas di daerah dan juga dari 180 lembaga amil zakat. Nah, ini yang hari-hari ini kita terus melakukan rekap pelaporan. Wah, luar biasa. Apalagi belum lagi beberapa yang kemudian menjadi sorotan adalah hewan-hewan kurban yang disumbangkan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres begitu ya. Salah satunya juga kalau tidak salah ke Basnas ya. Oh iya betul, Pak Presiden, Pak Wapres rutin menitipkan ke Basnas dan saya kira juga pada ormas Islam dan juga masjid, mushola yang lain dan alhamdulillah kita sudah ada serah terimanya. Bahkan juga banyak juga dari korporasi kita menerima kurban, tapi kita sebutkannya sedekah daging, begitu ya, korporasi. Jadi banyak memanfaatkan momentum dari CSR mereka begitu, tapi untuk program penanganan gizi. Nah, Basnas sendiri selain kurban juga ada program
penanganan gizi nasional begitu. Nah, inilah yang dari berbagai sumber baik individual maupun korporasi. Wah, luar biasa itu yang kemudian disampaikan dari Basnas sendiri. Tapi saya kembali lagi ke Buya begitu. Buya, ini luar biasa begitu. Di tengah kondisi perekonomian, tantangannya yang sangat luar biasa dengan ketidakstabilan, apalagi luar biasa sekali begitu faktor-faktor di luar sana terkait dengan kondisi perekonomian yang mungkin saat ini bisa dibilang tantangannya sangat luar biasa tadi. Tapi itu tadi, antusiasme masyarakat untuk tetap berkorban, untuk berbagi antar sesama sangat luar biasa ternyata, Buya. Ya, sampai hari ini saya lihat meskipun ada goncang-goncang ekonomi ya, tapi semangat masyarakat dan umat untuk berkorban tahun ini cukup bagus. Ya. Saya juga punya teman-teman di beberapa daerah, ya ternyata sapi-sapi mereka laku, kambing-kambing mereka cukup laris juga ya, terjual ya. Untuk kepentingan korban. Dan bagi saya ya, tadi saya lihat data sekilas ya, kalau kambing yang dikorbankan itu lebih dari separuh dari kebutuhan nasional. Dari kambing yang dipotong. Oke. Ya, kambing yang dipotong 1 tahun 2005 itu separuh lebih itu dalam rangka Idul Korban. Kalau sapi itu angkanya sekitar 1/3 dari sapi yang dipotong itu dipotong dalam kerangka Idul Adha. Idul Adha ya. Nah, jadi berarti peran Idul Adha luar biasa ya. Kontribusinya di dalam dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Ini kan agak aneh juga ya. Bukan agak aneh. Ketika Idul Fitri kita diperintah membayar zakat fitrah. Itu kan beras. Tapi kalau Idul Adha kan bukan beras lagi. Daging. Tapi adalah daging ya. Jadi di Idul Fitri kita diminta untuk memperhatikan protein nabati. Di Idul Adha kita diminta untuk memperhatikan protein hewani. Jadi orang akan sehat kalau protein nabati dan protein hewaninya cukup. Cuma sayang masyarakat kita yang tadi saya coba hitung yang memakan daging sapi itu rata-rata per kapita ya. Dan saya coba hitung saya gitu. Sekitar 2 kilogram per kapita per tahun. Waduh, sapi. Kecil ya. Sapi. Tapi angkanya belum apa ya, mungkin belum begitu akurat ya. Tapi saya coba hitung-hitung tadi ya, jadi berarti jumlah daging yang dimakan oleh orang Indonesia per kapita per tahun itu rata-rata ya, itu 2 kilo. Kalau kambing sedikit saya lihat tuh. Tapi tidak tahu, nanti kita coba cari datanya itu. Yang penting dalam kesempatan ini bahwa kita ingin masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat. Dan kita ingin konsumsi daging mereka juga meningkat ya. Apakah itu kambing, apakah itu domba, apakah itu sapi, apakah itu kerbau. So kerbau juga bisa dipergunakan, dipotong untuk apa? Untuk kepentingan Idul Adha ini. Cuma jarang orang memotong kerbau ya. Apalagi di Kudus. Apalagi di Kudus. Kenapa, Prof? Ya sana larangan. Oh begitu ya. Baru tahu juga ada beberapa kisah yang menarik yang kemudian bisa ditambahkan ini, Prof, terkait dengan hewan kurban ini. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah kita lihat ya fenomena di masyarakat itu, satu tadi disampaikan Buya, kedermawanannya tidak luntur ya, meskipun tadi disebut situasinya mungkin orang menyebut ya seperti yang kita lihat gitu ya. Tapi alhamdulillah ini bukti ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah semakin hari pengetahuan masyarakat terhadap hewan yang untuk dikurbankan juga semakin baik. Artinya literasi fikul kurban itu menyasar betul kepada masyarakat. Misalnya dari aspek kesehatan. Alhamdulillah misalnya Kementerian Kesehatan terjun nih untuk memeriksa kesehatan binatang yang mau dikurbankan. Karena memang fikul udhiyahnya memang begitu. Dan yang kedua juga dari sisi umur misalnya. Ini umur dipastikan betul cukup untuk kurban. Jangan sampai misalnya ya kecuali belajar berkurban ya. Kan kita dulu waktu masih sekolah dasar kan diajari patungan gitu ya. Iuran gitu, ini belajar kurban. Sedekah daging. Ya sedekah daging itu. Nah mudah-mudahan ini pembelajaran yang sudah masuk di masyarakat ini dalam substansinya kemudian mempengaruhi dalam perilaku. Bahwa perbedaan di antara kita itu adalah tetap Indonesia. Begitu. Oke. Nah, berbicara terkait dengan apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Rijal, artinya Pak Rijal, tadi kan sudah dikatakan ada semacam kenaikan tren begitu, 50% yang kemudian diterima oleh Basnas kalau tidak salah tadi disampaikan di tengah kondisi yang sangat luar biasa tantangan perekonomian kita. Tapi ternyata sangat luar biasa antusiasme dari masyarakat untuk kemudian berkorban.
Nah, bisa dianalisa terkait dengan kenaikan ini. Apa yang kemudian menjadi penyebab? Apakah kemudian semangat yang sangat luar biasa itu, kepedulian yang antara sesama, atau seperti apa sebetulnya Pak Rizal? Ya, ada riset dari Charity Aid Foundation yang menyebutkan kedermawanan negara Indonesia ini, masyarakatnya itu nomor 1 di dunia. Nomor 1 di dunia, ini yang kemudian kita banggakan salah Ya, satunya. ini yang kita banggakan kan 5 tahun berturut-turut. Dan ini menunjukkan bahwa solidaritas sosial di masyarakat Indonesia ini cukup baik. Oke. Maka kita mengenal tradisi gotong royong ini kan sangat luar biasa di kita ini. Jadi kita ini bisa menolong orang lain walaupun nggak kenal gitu ya. Dan kita bisa menolong pakai tenaga kalau nggak punya uang begitu. Jadi ini adalah konsep kedermawanan yang cukup luar biasa, konsep kepedulian sosial yang memang mengakar. Dan salah satunya dari riset ini menarik bahwa ini ditopang oleh dorongan agama. Jadi kesadaran agama ini menorong solidaritas sosial, kedermawanan, kepedulian, dan ini cukup menarik. Dan Bajnas tentu melihat bahwa ini perlu ada strategi kolektif bagaimana ekosistem kebaikan ini terus bisa dikembangkan gitu ya. Nah itulah maka Bajnas melihat bahwa kurban ini bukan hanya sekedar memotong hewan saja, tapi ini meningkatkan tadi spiritualitas, kepedulian sosial dan manfaatnya itu tadi. Oke, kesadaran beragama Buya untuk kemudian mendorong solidaritas antar sesama umat beragama. Ya bagi saya contohnya sewaktu COVID itu kalau seandainya masyarakat menunggu bantuan daripada pemerintah udah pada mati itu. Karena sebulan kemudian baru sementara mereka day to day harus makan kan gitu ya. Nah, dari mana mereka mendapatkan makan atau uang? Itu dari tetangga, dari teman-teman dekat gitu ya. Tukang ojek misalkan selama masa COVID kan praktis tidak dapat apa-apa. Sementara di rumah juga tidak ada beras macam-macam ya. Tapi kan tidak mati kan ya. Saya selama COVID tidak pernah mendengar orang mati karena nggak makan. Orang mati karena COVID. Bukan karena nggak makan. Pertanyaannya dari mana sementara mereka tidak punya pendapatan. Ya karena para khotib, para da'i, para ustadz dan ustazah itu berceramah. Ya la yu'mahadukum hatta yubali akhi ma yuhibbu nafsi. Telah beriman salah seorang kamu kecuali kalau dia bisa mencintai saudara sebagaimana dia mencintai dia sendiri. Dan itu saya lihat tuh luar biasa ya. Tuh. Jadi kalau di Australia itu yang berperan ada 2, individu dan negara. Kalau di negara kita tidak, 3. Individu, negara dan masyarakat gitu. Jadi kalau seandainya ada peristiwa kayak COVID di sana itu hanya 2 aja, individu dia mengatasi diri sendiri, yang kedua kalau ada ya negara turun membantu. Kalau kita kan enggak. Kalau kita tunggu bantuan dari negara, ya mati dulu kita baru kita dapat bagian gitu ya. Masyarakat kemudian membantu. Masyarakat itu. Artinya kedermawanan ini yang kemudian menjadi kekuatan kita iya, sebagai jelas lah. sebuah bangsa. Ajaran agama seperti dikatakan Pak Rizal tadi ya, ajaran agama telah memotivasi orang untuk berbuat. Karena memang ada ayatnya ya. Wa ahsin kama ahsana ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana saya telah berbuat baik kepada kamu kata Tuhan. Baik, Prof. Far menambahkan terkait tadi solidaritas ini yang harusnya menjadi kekuatan kita bersama sebuah bangsa begitu di tengah ancaman geopolitik global dan kondisi dan segala sesuatunya, kondisi perekonomian dan segala sesuatunya. Ya, dalam amatan kami ini boleh disimpulkan ya bahwa alhamdulillah dengan fenomena tingginya angka masyarakat yang berkurban itu satu, agama sudah dihayati betul sehingga kemudian menjadi perilaku yang positif. Artinya agama menjadi tidak berjarak. Kemudian yang kedua, ini juga penting bahwa ternyata yang disampaikan oleh ustadz, ustadzah, para tokoh agama di majelis taklim, di masjid itu relevan untuk terus mendorong masyarakat Indonesia yang plural ini, yang berbagai agama suku, itu tetap solidaritasnya tinggi. Dan ini perlu dijaga betul kan, ini adalah aset yang sangat mahal gitu kan. Dan insya Allah dengan solidaritas yang tinggi ini menurut saya masyarakat Indonesia punya resiliensi yang tinggi. Karena digoda apapun oleh kekuatan luar atau dalam yang mencoba memecah belah menjadi tidak kuat gitu kan. Dan ini hasil kerjasama tentu tadi ada individu, ada pemerintah, ada masyarakat yang solid gitu ya. Dan ini yang menurut saya kemudian ditiru oleh bahkan negara-negara Islam ya. Yang notabene kita dulu belajar dari sana gitu ya, bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih gitu kan. Dan ternyata Islam di Indonesia ini adalah betul-betul Islam yang implemented ya, yang betul diamalkan dan menjadi perilaku sehari-hari tanpa harus menyebut kita ini sebagai negara Islam gitu. Tapi kita ini negara Pancasila di mana seluruh agama yang memang dalam undang-undang diakui hidup di sini secara bersama-sama gitu.
Luar biasa, itu yang kemudian semangat itu yang harus kita tetap jaga terus. kita jaga terus begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan, ketika tadi pagi kita sudah melaksanakan sholat Id begitu, Prof, apakah kemudian untuk batas waktu penyembelihan hewan kurban ataupun juga semoga ada yang kemudian umat muslim bergerak begitu setelah menonton diskusi ini, apakah kemudian masih bisa untuk berkurban begitu atau memang ada batasan waktunya? Bagaimana Prof? Ini menarik. Bisa dijelaskan? Jadi kurban itu kan tadi makna dasarnya substansinya itu kan dekat gitu ya. Artinya sepanjang sejarah kita, kemanusiaan kita di Indonesia, apalagi kita juga di akhir 2025 ada bencana gitu ya. Luar biasa masyarakat bergerak cepat, tidak dibatasi oleh waktu. Memang baru disebut kurban kalau disembelih pada tanggal 1 plus Yaumut Tasyrik. Tapi tidak menutup kemungkinan sedekah, infak dan sebagainya gitu. Karena kita mengenal DSKL, dana sosial keagamaan lain yang ini sangat luar biasa banyak kalau dikumpulkan dan dimanage dengan baik. Dan insya Allah saya percaya bahwa masyarakat akan berderma tidak hanya di bulan Dzulhijjah. Sepanjang tahun gitu ya Mas Rizal, Pak Buya ya. Itu masyarakatnya sudah terbukti solidaritasnya sangat tinggi. Saya menjadi saksi dengan ini Buya dengan Mas Rizal itu betapa cepatnya respon masyarakat ketika orang yang tidak kita kenal di provinsi lain itu mendapat musibah kita hadir. Begitu. Luar biasa, artinya jangan hanya di bulan Dzulhijjah saja, tapi juga bisa berkurban di bulan-bulan lain. Bisa menyembelih untuk. Ada Basnas juga yang kemudian sebagai salah satu salurannya begitu ya Pak Rizal ya, menambahkan sedikit saja Pak. Ya, untuk itu memang Basnas ini melakukan transformasi layanan sekarang untuk kurban ini gitu ya. Kita terus menerima sedekah daging itu. Kemarin ada jaringan sekolah Islam terpadu. Itu anak siswa SMP, SMA dikumpulkan di jaringan itu menitipkan dana 850 juta ke Basnas. Itu kumpulan dari sedekah siswa itu untuk sedekah daging di Sumatera dan Palestina. Begitu ya. Nah ini kita diskusi dari mana tahu ternyata dari layanan yang Basnas ada di website, di pemberitaan. Jadi sekarang memang penting membayar kurban semakin mudah, bisa terjangkau gitu ya, terus terintegrasi. Nah ini ada fenomena ini yang tadi memperkokoh bagaimana solidaritas sosial masyarakat bisa terwujudkan secara implementasi dengan kemudahan ini. Maka Basnas membuka layanan pembayaran zakat ini lewat crowdfunding, lewat juga platform yang lainnya ya, ada e-commerce, digital banking, bahkan ada yang dijemput, bisa lewat call center gitu ya. Itulah semakin dipermudah kita ya untuk semakin mempermudah itu, dan itu budaya yang kita harapkan ini adalah bahwa berbagi itu menjadi lifestyle gitu ya. Sekarang pemicunya tadi kurban gitu ya, tapi kita bisa melayani sepanjang tahun, sepanjang hari untuk melaksanakan orang mempermudah kebaikan-kebaikan ini lewat lembaga-lembaga terpercaya. Di tengah kepercayaan masyarakat kepada Basnas, artinya transparansi juga harus dijaga. Oh, betul, itu pilar utama gitu ya, transparansi dan akuntabilitas ini dalam tata kelola ini pilar utama. Nah pilar keduanya itu adalah digitalisasi, digitalisasi dan inovasi. Sekarang kalau masyarakat sudah percaya lalu masih susah bayarnya dan juga inovasinya nggak ada, juga akhirnya tidak tertarik. Nah itu, nah yang terakhir tentu dari sisi pelaporan ya, kita memperkuat pelaporan dan dampak. Jadi pelaporan ini pelaporan dampak, bukan hanya hewan dipotongnya saja, tapi juga kemanfaatannya itu juga kita laporkan. Itu adalah menjadi basis pilar kami, pelaporan pemanfaatan kurban ini. Luar biasa. Diskusi kita malam hari ini di momen tentunya momen bahagia bagi seluruh umat muslim di seluruh Indonesia dan juga dunia begitu di Hari Raya Idul Adha. Kita masih akan diskusi di malam hari ini terkait dengan berkurban untuk negeri, masih bersama dengan Prof Far, lalu juga ada Pak Rizal dari Basnas dan juga Buya Anwar Abbas dari Majelis Ulama Indonesia. Tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.